Namaku Chenmo. Di kehidupan sebelumnya, aku begadang belajar dan mati mendadak. Aku terlahir kembali di dunia ini di mana binatang buas menyerang dunia di mana seni bela diri adalah yang terpenting. Di kehidupan ini ayahku dibunuh bertahun-tahun lalu karena menyinggung keluarga Lin. Aku menanggung dendam darah. Ayahmu telah menyinggung keluarga Lin. Dia harus mati. Kau dan adikmu juga harus mati. Merasakan Inang sangat lemah. Sekarang bangunkan sistem juara. Sistem sedang memuat teknik penguatan tubuh menembus level ketiga, menembus level keempat, menembus level kelima. Kultivasi Inang saat ini Martial Apprentice tingkat 5. Naik level? Apa-apaan ini? Kau. Tinju penghancur gunung tingkat kecil, tinju penghancur gunung tingkat besar. Kultivasi Inang saat ini Martial Apprentice tingkat 6. Sistem berhasil dimuat selamat kepada Inang. Membangunkan sistem juara. Karena bakat kultivasi Inang sangat buruk. Sistem memberikan kesadaran diri pada teknik. Mulai kultivasi otomatis 24,365 jika tidak berjuang maksimal. Bagaimana bisa melompati kelas dan menjadi yang teratas? Hidup. Tekniknya menjadi hidup. Aku merasa sangat kuat sekarang. Bagaimana masih ada tenaga untuk berdiri? Bos sudah memerintahkan untuk membunuh bocah ini. Lanjutkan saja. Maaf menanya. Apa level kalian semua? Martial Apprentice tingkat 4. Martial Apprentice tingkat 5. Bagus, aku lihat kalian berdua sudah memiliki jalan menuju kematian, mencari mati. Chenmo, kau curang. Tapi perbedaan level di antara kita tidak bisa ditutupi dengan trik kecil. Martial Apprentice tingkat 6. Itu tidak mungkin. Ingin mengambil nyawaku bukan? Dunia yang mengutamakan kekuatan ini. Untuk hidup harus sangat hati-hati. Hanya kekuatan yang menjadi prioritas. Teknik penguatan tubuh menembus level ke-7. Mendambakan energi. Mendambakan terobosan lebih cepat. Kau telah mengalami pertempuran. Membuat tinju penghancur gunung pertama kali merasakan kegembiraan membunuh. Tinju penghancur gunung sempurna. Aku ingat di sini. Ketemu. Ini dari jatah beasiswa akademi yang dulu disisihkan adik perempuanku, disisihkan untukku membeli pil penguatan tubuh guna menerobos ke tingkat 3 prajurit bela diri. Wah, kau masih hidup ternyata, bocah. Artinya, kau bunuh Wang Juan dan Li Cheng serta yang lain. Menurutmu? Meskipun aku rasa kau bukan tandingan mereka berdua, tapi tidak penting, aku, Lin Yi, bilang itu kau, maka ya harus kau. Besok pagi, Aklah denganku di atas panggung, maka aku tidak akan membuat akademi menjatuhkan sanksi padamu. Wah, cantik sekali. Lihat, lihat, lihat. Ya ampun. Ruo Wei, kebetulan sekali. Ini akademi, tidak kebetulan. Lin Yi, apa kau sedang menindas teman sekelas lagi? Tentu tidak. Aku hanya ingin mengadakan pertandingan persahabatan dengan teman sekelas. Bagaimana, Chenmo, setuju atau tidak? Jika kau tidak mau, kau boleh menolak. Kau ingin membunuhku di atas panggung, kan? Tentu aku tidak setuju. Bertarunglah denganku, kitab teknik tingkat manusia, ilmu pedang, pembunuh ini, akan menjadi milikmu. Bagaimana? Teknik tingkat manusia, Hanya dimiliki oleh keluarga besar, jauh lebih kuat dari teknik dasar murahan lainnya. baik, aku setuju. Lin Yi adalah keturunan langsung keluarga Lin, bakat kultivasinya luar biasa. Sebelum lulus, dia sudah mencapai puncak level 9 prajurit bela diri, dan juga menguasai teknik bela diri tingkat manusia. Bertarung dengannya, kau akan mati. Mampu atau tidak, kita lihat saja setelah bertarung. Baik, berani, aku suka. Dan kau tahu tidak? Ilmu pedang pencabut nyawa adalah teknik warisan keluarga Lin, membutuhkan metode pernapasan yang sesuai untuk menggunakannya. Bahkan jika kau menang, kau tidak bisa mempelajarinya. Membutuhkan metode pernapasan yang sesuai untuk belajar. Dengan adanya sistem juara, teknik bela diriku akan berlatih sendiri. Laga hidup mati. Aku bisa membunuhmu secara terbuka, bocah. Bocah,
Aku, sekarang hanya selangkah lagi untuk mencapai level pendekar. Di hadapanku, kau hanya semut. Siapa bilang aku prajurit bela diri level 3? Pendekar, ini pasti aura seorang pendekar, pantasan dia berani menerima tantangan. Ternyata dia punya keyakinan seperti itu. Meskipun level bela dirimu tinggi, apa gunanya? Rakyat jelata dari daerah kumuh hanya bisa belajar teknik dasar, sedangkan aku, didukung oleh warisan ribuan tahun keluarga Lin, sudah lama menguasai teknik tingkat manusia. Teknik bela diri memiliki 3 tingkatan, surga, bumi, manusia, meskipun tingkat manusia adalah yang terendah. Jauh lebih unggul dari ilmu bela diri dasar, pertarungan ini masih penuh ketidakpastian. Itu adalah tenaga penghancur gunung. Teknik dasar sudah sempurna. Tidak, sudah pasti. Sekarang katakanlah, siapa di antara kita yang benar-benar sampah? Kamu. Bahkan jika kau mengambil teknik pedang pembunuh itu, apa yang bisa kau lakukan? Tanpa metode pernapasan yang sesuai, tetap tidak bisa dipelajari. Aku tahu. Setelah bicara, pergilah mati. Berhenti. Pertandingan di atas ring, membunuh secara diam-diam. Aku umumkan Chenmo, kau dipecat. Atas dasar apa? Atas dasar kau melukai Tuan Muda Lin kedua. Di akademi ini, tidak, seluruh kota Z tidak ada tempat untukmu. Bagus sekali tidak ada tempat. Sejak 100.000 tahun yang lalu invasi binatang buas. Sejak umat manusia menciptakan seni bela diri, begitu banyak pahlawan yang berjuang. Hanya untuk mencari jalan bagi umat manusia untuk bertahan dan berkembang biak. Para pahlawan pasti tidak akan pernah menyangka. Mereka sendiri berdarah demi memperjuangkan tempat tinggal bagi umat manusia. Namun malah melahirkan sekelompok orang yang memonopoli sumber daya keluarga bangsawan, dan faksi bela diri, yang saling menyerang sekumpulan parasit umat manusia semuanya parasit. Tidak ada satupun yang baik. Benar sekali ya, semuanya parasit. Memang tidak ada yang baik. Dia begitu berani, kata-kata ini jika tersebar, mungkin akan membuat banyak anak keluarga bangsawan membencinya. Kalian semua gila. Hati-hati, aku akan mengganjal nilai ujian sastra kalian sehingga kalian tidak bisa ikut ujian bela diri. Sekelompok rakyat jelata rendahan malah berani menantang otoritas. Otoritas macam apa kau ini? Paling-paling hanya seekor anjing penjilat. Bajingan, berani menghina guru, kau tidak boleh dibiarkan hidup. Bagus sekali. Direktur. Kakek, Li Qingshan, sungguh besar kekuasaanmu. Apa kau pikir aku Qin Mowen sama sepertimu, menjadi anjing keluarga Lin? Direktur, aku. Padahal kau dari kalangan rakyat biasa, tapi kau hanya tahu menjilat, menjadi kaki tangan kejahatan. Sekarang, bawa Tuan Muda Lin kedua, dan pergilah ke rumah keluarga Lin. Mulai sekarang, kau tak perlu datang ke Akademi Bela Diri satu lagi. Baik. Tidak kusangka akademi kita menyembunyikan seorang jenius sepertimu. Akademi akan memberikan semua sumber daya yang kurang selama ini, sebagai kompensasi penuh. Berusahalah menjadi lebih kuat secepatnya. Mungkin kau juga bisa, di tengah kekacauan yang akan datang, menopang langit bagi umat manusia. Kekacauan yang akan datang? Siapa yang memukul YR sampai seperti ini? Seorang siswa dari Akademi 1 bernama Chen Mo. Ayahnya adalah Chen Tian. Chen Tian, yang berani menantang wibawa keluarga Lin, prajurit rakyat yang kubunuh sendiri. Benar, Chen Mo punya seorang adik perempuan. Namanya Chen Yun, dia jenius nomor 2, di Akademi 2, setelah aku. Baru saja menjadi prajurit. Ujian besok lusa, kedua kakak beradik itu kuserahkan padamu, jangan biarkan mereka hidup lulus ujian. Kedua kakak beradik itu jika dibiarkan tetap menjadi ancaman. Chen Mo pasti tidak akan hidup lulus ujian. Adapun Chen Yun, aku akan melumpuhkannya dulu.
lalu memeliharanya sebagai hewan peliharaan. Kak, ujian bela diri kali ini sangat berbahaya. Dengan kemampuanmu, sebaiknya kau mengundurkan diri dari ujian. Nanti carilah pekerjaan di kota saja. Aku, kakakmu, ini sangat kuat. Tapi kali ini bukan hanya bahaya dari ujian bela diri, ada juga keluarga Lin yang mungkin akan bertindak lagi. Kak, dendam ayah akan kubalaskan, kau harus menjaga dirimu baik-baik, jangan membuatku khawatir. Sebenarnya, Kak, aku pergi berlatih. setelah naik tingkat menjadi pendekar, kita harus mulai memadatkan energi. Jadi kepala sekolah memberiku sebuah teknik pernapasan energi. Teknik pernapasan energi mulai berlatih sendiri. Teknik pernapasan energi lapis pertama selesai. Teknik pernapasan energi lapis kedua selesai. Teknik pernapasan energi. Teknik pedang maut tidak puas dengan bakatmu yang rendah. Memutuskan untuk berlatih dan berkembang sendiri. Teknik pedang maut tingkat dasar. Teknik pedang maut tingkat mahir. Maut, latihan jadi tidak efisien. Sulit untuk maju sedikit pun. Di lubuk hati, mendambakan pembaptisan darah. Apa? Itu mereka? Semua peserta ujian masuk ke area tertentu secara berurutan. Ujian kali ini dinilai dengan berburu binatang buas. Semakin tinggi skor, semakin tinggi peringkatnya. Perhatian, ujian dimulai sekarang. Ilmu pedang pembunuh. Pertama kali merasakan kenikmatan membunuh naik ke tingkat kecil. Bajingan kecil, akhirnya kutemukan kau, meski bakat bagus, apa gunanya? Di dunia ini, yang penting adalah latar belakang, hari ini jangan berharap bisa keluar hidup-hidup dari tempat ujian. Ujian bela diri, begitu tidak ketat, bahkan orang cacat pun bisa ikut, inilah kekuatan keluarga nomor 1 di Zecheng. Meski aku terluka parah dan cacat, tetap bisa lulus ujian ini dengan lancar. Wakil komandan pasukan pengawal adalah pamanku. Oh ya, adikmu, Chen Yun, memang cantik dan menarik, aku sudah bicara dengan kakakku, nanti sisakan untukku bersenang-senang, berani menyentuh adikku? Bunuh dia untukku, cepat bunuh dia. Ilmu pedang pembunuh. Mustahil. Pasukan pengawal ini setidaknya level 1 prajurit. Di tanganmu, mereka sangat lemah. Mustahil, tanpa teknik rahasia keluarga Lin, bagaimana kau berhasil menguasai ilmu pedang pembunuh? Katakan, apa yang kalian lakukan pada adik perempuanku? Aku bilang, kakakku, Lin Ao, berniat memanfaatkan ujian untuk menyerang Chen Yun. Lanjutkan, apalagi yang kau tahu? Ini semua perintah ayahku. Karena kalian menunjukkan bakat luar biasa, harus dibasmi sampai ke akar. Ilmu pedang pembunuh. Meminum darah, memasuki pencerahan. Ilmu pedang mencapai kesempurnaan. Sungguh penasaran, si cantik Chen yang selalu angkuh, setelah kulecehkan berkali-kali, ekspresi memelasnya. Kamu menyerang teman sekelas selama ujian pengawalan? Apa kamu tidak takut kena sanksi akademi? Kenapa harus takut? Setiap tahun ujian bela diri, ada yang tewas. Di mulut binatang buas, kamu hanya kurang beruntung. Menjadi salah satu dari mereka. Apa ini akan berakhir? Semoga kakakku tidak tahu kebenaran tentang kecelakaanku. Jangan juga berpikir untuk membalas dendam untukku. Hidup baik-baik sendirian.
Kamu menghancurkan kultivasiku. Bukan hanya kultivasi Yuan Li. Selanjutnya, aku akan memotong urat tangan dan kakimu, mungkin akan sedikit sakit, tahan sebentar. Jangan. Apa itu? Itu teknik bela diri level manusia, teknik bela diri level manusia, tingkat sempurna, agak familiar. Ini adalah ilmu pedang pembunuh? Mungkinkah itu senior klan kita? Rahasia terakhir ilmu pedang pembunuh, satu tebasan mengejar nyawa, kekuatan yang mengerikan. Sepertinya orang dari keluarga Lin, tapi kenapa dia menyerang Lin Ao? Akhirnya aku menemukanmu, Lin Ao. Suara itu. Mustahil. Senior bisa menggunakan ilmu pedang pembunuh, seharusnya dia anggota klan Lin kita, mungkin ada dendam di antara kita. Dendam? Itu benar-benar dendam yang dalam. Kakak? Kamu, Chen Mo, bukankah kamu hanya petarung tingkat 1? Kenapa bisa begitu kuat? Pertanyaan itu. Lebih baik kamu turun ke neraka dan ngobrol dengan adikmu yang baik. Tidak. Gimana kabarmu? Sekarang ini, apakah dia benar-benar kakakku yang terkenal sebagai sampah? Lin Ao di depannya ternyata begitu lemah. Kak dan Tianku hancur. Aku tidak bisa berkultivasi. Kak, kita lapor kejadian ini dengan apa adanya ke akademi. Pasti akademi akan membela kita, kan? Percuma. Lalu bagaimana? Dengan kekuatan kita sekarang sama sekali tidak bisa melawan keluarga Lin. Kepala keluarga Lin adalah seorang martial master dan martial master di keluarga Lin tidak hanya satu. Martial master? Bukan berarti tidak ada kesempatan untuk membunuh. Kak, apa kau serius? Itu lo, Martial Master. Di seluruh kota Z tidak banyak. Itu tim patroli. Aku terluka parah, tidak punya kemampuan bertarung otomatis, kehilangan kualifikasi ujian, tim patroli pasti datang untuk menyelamatkan, kan? Tidak, mereka datang untuk membunuh kita. Wakil komandan tim patroli adalah orang Lin. Serangan yang menargetkan kita kali ini juga dilakukan dengan izin mereka, bahkan dengan bantuan mereka. Lalu sekarang apa yang harus kita lakukan? Langkah cepat. Di pinggiran kota banyak binatang buas tapi juga banyak harta karun alam. Aku harus meningkatkan diriku secepat mungkin. Tapi waktu ujian bela diri tidak banyak, pasti tidak bisa meningkat banyak. Ketemu, di sini, wakil komandan memberi perintah tegas. Hidup atau mati, mereka harus dibawa kembali. Sial banget, baru masuk sudah ketemu binatang buas tingkat 2. Entah siapa yang bisa jadi juara kali ini. Itu sih jelas, pasti Lin Ao dari Akademi kedua, katanya dia sudah menembus level 3 martial artist. Tunggu lihat nama Chen Mo itu. Peringkatnya naik dengan kecepatan luar biasa. Sudah jadi nomor 1 10.036 poin. Ini terlalu mengerikan, yang nomor 2 baru 1000 poin. Lin Ao? Nama Lin Ao berubah abu-abu, dia mati. Ada juga Lin Yi, namanya juga berubah abu-abu. Dua jenius muda dari keluarga Lin. Keduanya tewas dalam ujian bela diri. Keluarga Lin pasti akan mengamuk. Aoer, Yi-er, jangan khawatir. Aku pasti akan membuat kakak beradik itu membayar mahal. Tenanglah. Coba atur napas dan energi. Tidak bisa menyimpan energi sama sekali,
Jalur bela diriku benar-benar terputus. Keluarga Lin berani menghancurkan jalur bela dirimu? Aku akan menghancurkan warisan ribuan tahun mereka. Jangan khawatir, masalah di Dantian, meskipun merepotkan, tapi meski sangat sulit, kakak akan mencari cara memperbaikinya untukmu. Kakak, terima kasih. Langkah cepat, teknik gerakan level manusia. Dalam perjalanan jauh, kau memahami seni berlari. Langkah cepat, mencapai kesempurnaan. Akumulasi energi mencapai batas. Mulai mengalami proses pemadatan. Kau sepertinya memasuki dunia baru. Selamat, tuan rumah, kau telah mencapai level guru bela diri. Kau berhasil menembus level guru bela diri? Ini nyata. Tentu. Guru bela diri berusia 18 tahun, dalam sejarah seluruh kota Z, juga merupakan keajaiban yang belum pernah terjadi. Dan keajaiban seperti ini ternyata adalah kakakku. Kamu, Jenius nomor 1 Akademi Bela Diri, dan satu-satunya di level prajurit, Qin Ruoe. barusan entah kenapa, para binatang buas di luar sepertinya memberontak. Kupikir kita bisa bekerja sama untuk menghadapi ujian bela diri ini bersama. Aku menolak. Kenapa? Dalam kerusuhan seperti ini, peluang bertahan bagi prajurit biasa sangat rendah. Jika kita bergabung, mungkin masih ada kesempatan. Siapa dia? Sepertinya terluka parah. Sebaiknya kau menjauh dariku. Yang kau hadapi sekarang hanya binatang buas yang memberontak, sedangkan jika bersama denganku, yang harus kau hadapi adalah keputusasaan yang tak bisa kau bayangkan. Bocah kurang ajar, hari ini kau harus mati. Master itu, Wakil Komandan Garda, Lin Jian. Master tingkat 3. Dia. Kenapa dia ada di sini? Dia mau membunuh kita. Tepatnya dia memang datang untuk kita. Sekarang apa kau masih mau bergabung? Apa kalian menggali makam leluhur keluarga Lin? Bukan. Karena dendam lama. Ada yang ingin membasmi hingga ke akar. Tapi malah terbunuh. Dan marah karena malu. Mungkin aku bisa membantu menengahi. Wakil Komandan Lin, tenangkan amarahmu. Aku, Qin Ruoe, dari garis utama keluarga Qin bisa memberiku muka. Bagaimana jika kita lupakan saja? Keluarga Qin, hanya keluarga miskin yang hampir keluar dari 4 keluarga besar, tak ada muka di hadapanku. Hanya karena dulu YR menyukaimu, itu sebabnya, kau dianggap seseorang. Kau, Anak kecil keluarga Qin, hari ini jika kau benar-benar mencari mati, aku tak keberatan membunuhmu sekalian. kalian yakin tidak menggali makam leluhur Lin? Tentu tidak hanya membunuh Lin Ao dan Lin Yi saja. Oh, hanya membunuh. Apa? Kau membunuh Lin Ao dan Lin Yi? Dua-satunya pewaris sah keluarga Lin. Apa orang ini benar-benar tahu apa yang dia lakukan? Tak heran Lin Jian jadi gila. Begitu berita ini sampai ke keluarga Lin, seluruh keluarga Lin pasti akan gila. Jika kau bersedia bergabung dengan keluarga Qin, mungkin aku bisa menghubungi tetua untuk melindungi kalian. Tidak perlu, keluarga Qin sama sekali bukan tandingan keluarga Lin, apalagi keluarga Qin tidak akan rela meninggalkan warisan ribuan tahun, mereka hanya demi kita, lebih baik mengandalkan diri sendiri. Apa kau tahu apa yang kau katakan? Lin Jian adalah seorang master, perbedaan antara master dan prajurit benar-benar dunia yang berbeda. Selesai Lin Jian serius. Master siapa juga tidak. Satu tebasan pencabut nyawa. Master berusia 18 tahun, dan ini adalah ilmu pedang rahasia keluarga Lin. Bagaimana Chen mau bisa mempelajarinya? Jurusan pedang maut telah sempurna. Guru bela diri, bagaimana kau bisa mempelajari jurusan pedang maut? Dan kau juga telah menerobos ke tingkat guru bela diri. Teman Qin, tolonglah. Meskipun aku tidak tahu apa yang terjadi, hari ini aku tidak bisa membiarkanmu hidup. Misteri langkah cepat, kilat arus petir. Rakyat jelata, berani sekali kau membunuhku. Setelah aku mati, kau harus menanggung amarah keluarga Lin yang mengguncang langit. Jika keluarga Lin adalah langit, maka aku akan membuat lubang di langit itu. Teknik kultivasi bisa berevolusi? Teknik bela diri benar-benar bisa berevolusi. Guru bela diri tingkat 1, melawan tingkat 3. Benar-benar monster. Ruowei, Ayah, kenapa kau datang sendiri? kami mendapat laporan. Kata mereka binatang buas di sini sangat liar.
Untuk mencegah kecelakaan, aku menghentikan ujian lebih awal. Baru saja ku dengar beberapa suara. Di sini, Lin Jian sudah mati. Siapa yang melakukannya? Apa ini benar? Ini, kamu Chen Mo, kan? Aku Qin Wangshu, ayah Ruo Wei, dan juga kepala keluarga Qin saat ini. Siswa Chen, jika kau tidak keberatan, keluarga Qin bersedia menjadikanmu tamu terhormat. Kami akan mengerahkan semua sumber daya keluarga untuk membantumu berlatih. Tidak tertarik. Sekarang aku hanya ingin membawa adikku pulang. Ayah, kau ingin merekrutnya. Dengan bakatnya, dia seharusnya tidak terbatas di kota Z yang kecil ini, kan? Rekrut tidak. Keluarga Qin kami belum cukup berkualifikasi. Ini investasi. Bertaruh pada masa depannya. Kakak, dulu aku berusaha keras, hanya untuk membalaskan dendam ayah. Sekarang bakatmu begitu hebat, lebih berharap dariku. Kau istirahat dulu. Jangan khawatir. Ini semua akumulasi Lin Jian? Metode pernapasan Qi terasa penuh. Tiba-tiba terpikir, memutuskan untuk memadatkan Qi di dalam tubuh. Metode pernapasan Qi meningkat menjadi metode pemadatan Qi. Metode pemadatan Qi, lapisan pertama selesai, lapisan kedua selesai, lapisan ketiga selesai. Selamat, tuan rumah, telah menerobos ke bela diri tingkat 3. Langit berubah. Tekad yang tak tergoyahkan semakin kuat, kemampuan bela diri mencapai puncak. Siapa itu? Serangan musuh. Kau, aku belum mencarimu. Kau malah datang sendiri untuk mati, dendam anakku, dendam adik keduaku, dan dendam para anggota klan ini. Semua akan kubalas padamu. Dan, aku Dangmo. Dia yang membunuh Lin Jian dan 2 putra terbaik klan Lin. Tidak mungkin, dia masih pelajar. Tidak salah, ini informasi dari tim pengawal. Mampu membunuh adik keduaku. Anak ini mungkin sudah menjadi master bela diri, jangan lengah. Seorang pelajar meskipun berhasil menjadi master bela diri, paling-paling cuma master bela diri tingkat 1, kami di sini minimal semua master bela diri tingkat 2, dan kepala klan bahkan tingkat 5. Dia hanya mencari kematian. Satu tebasan pencabut nyawa. Bahkan anggota klan Lin, tidak ada yang bisa mencapai level itu. Tidak. Bajingan kecil, kau hancurkan fondasi keluarga Lin, aku akan membuatmu hidup lebih menderita dari mati. Kilat cepat, itu kilat cepat, bersandar saling membelakangi. Siap-siap untuk serangan mendadak. Tidak, kecepatannya terlalu cepat. Mataku tidak bisa mengikutinya. Kepala keluarga, tolong aku. Dia adalah master bela diri tingkat 3. Matilah. Bajingan kecil, keluar sekarang. Fondasi 1000 tahun keluarga Lin hancur di tanganku. Tahu apa yang Lin Jian katakan sebelum mati? Dia bilang keluarga Lin adalah surga. Tapi aku tidak percaya. Chen Tian, bagaimana bisa melahirkan monster sepertimu? Jika tahu dari awal, harusnya, sejak dini, cabut sampai akar. Tidak menyesal. Arogansi pasti akan dihukum. Hari ini, bahkan tanpa aku, Chen Mo. Suatu hari nanti akan ada orang lain yang melakukan hal yang sama. Berhenti, rakyat jelata, berhenti. Beraninya kau? Kenapa tidak berani? Dia ingin membunuhku. Maka aku bunuh dia. Saling balas. Jelas perhitungan. Melawan atasan, membunuh kepala kota Zecheng dengan cara keji. Aku curiga, kau bersekongkol dengan bangsa asing. Sudah direncanakan sejak lama, putuskan untuk menggiringmu ke penjara, diinterogasi dengan kekerasan. Kepala keluarga Wang pantaslah sebagai orang dari keluarga terpandang. Cara bertindak tidak ada bedanya.
Aku sudah dengar ada satu orang di Akademi Bela Diri yang tidak menghormati keluarga sampah manusia yang durhaka kota Zecheng ini sudah tidak bisa menampungmu. Aku bisa memusnahkan keluarga Lin, juga bisa memusnahkan keluarga Wang. Pembicaraan besar sekali. Tekanan master besar. Dia adalah master muda. Sudah dengar keluarga Lin punya kartu andalan, ialah seorang anggota yang dulu terbuang, karena bakatnya luar biasa, masuk Universitas Jingwu. Sepertinya, dialah orangnya. Kau pantas mati. Tinju banteng guncang langit, merasakan tekanan yang belum pernah ada, kemauan gigih mendapatkan pembinaan yang lebih dalam. Apa ini? Bagaimana mungkin kekuatan seperti ini? Ada apa ini? Jadi, serangan tadi itu aku hanya bisa mengeluarkan satu serangan. Semacam teknik rahasia meledak, membuatku kaget. Kukira akan kacau. Hari ini adalah hari kematianmu. Lin Zhen, hentikan. Guru Fan. Keluarga Lin penuh kejahatan, pantasan mendapat balasan. Chen Mo, cepatlah ke sini. Guru Fan, Anda adalah pembimbing penerimaan Universitas Jingwu. Seharusnya tidak bisa mengurus urusan Zeheng, kan? Tapi bagaimana jika Chen Mo adalah siswa Jingwu? Chen Mo, kamu diterima besok kamu bisa melapor ke Jingwu. Apa yang kamu lakukan? Ini milik keluarga Lin. Apa milik keluarga Lin? Ini barang rampasan. Ini milikku, Chen Mo. Siswa Lin, menurutku apa yang dikatakan siswa Chen Mo masuk akal. Chen Mo diterima di Jingwu. Kita telah menyinggung perasaannya. Jika nanti masalah lama diungkit, kita akan hancur. Lebih baik bubarkan keluarga dan kabur. Sekelompok sampah. Dalam perjalanan ke Jingwu, ada banyak binatang buas, bahkan ada binatang buas tingkat 4. Dengan bakatmu, kamu bisa mengajukan permohonan tinggal di apartemen sendiri. Dengan begitu, kamu bisa menjaga adikmu. Terima kasih, Guru. Chen Mo, bertemu lagi. Teman Qin. Aku juga mahasiswa baru di Universitas Jingwu tahun ini. Tidak baik, itu serangan binatang buas. Itu Guru Fan. Di luar, apakah itu binatang buas tingkat 4? Apakah kereta bertenaga sering diserang? Tenaga kereta api digerakkan oleh inti binatang buas tingkat tinggi, secara otomatis memiliki efek gentar dari binatang buas tingkat tinggi. Dalam keadaan normal, tidak akan diserang. Mungkin kita kurang beruntung. Sepertinya, tidak sederhana. Ilmu pedang pembunuh, seni bela diri tingkat bumi. Guru Fan, sepertinya tidak akan kembali dalam waktu dekat. Guru Fan adalah master veteran. Pasti akan baik-baik saja. Aku khawatir kita yang akan kenapa-napa. Apa? Apa yang terjadi lagi? Masih ada satu lagi di luar. Sepertinya itu juga binatang buas tingkat 4. Sial, Guru Fan tidak ada sekarang. Kita tidak punya kemampuan untuk menghadapi binatang buas tingkat 4. Berapa lama gerbong ini bisa bertahan? Gerbong kereta ini terbuat dari paduan khusus. Bahkan jika binatang buas tingkat 4 menyerang dengan kekuatan penuh, seharusnya butuh beberapa menit baru mungkin bisa merusaknya sepenuhnya. Masih ada waktu, kita bisa coba. Tingkatkan kemampuan. Pil Ningyuan yang digunakan kultivator bela diri. Begini cara memakan pil Ningyuan, tidak takut tubuhnya meledak? Bela diri tingkat 4. Kecepatan kultivasi yang mengerikan,
Dia monster, ya? Makan pil Ningyuan seperti minum air. Sayang, sumber dayanya habis lagi. Kamu tidak apa-apa. Apa yang ingin kamu lakukan? Selesaikan dia. Kamu gila? Itu binatang buas tingkat 4. Setara dengan Master. Manusia keji. Sekarang, banteng guncang langit. Aku belum pernah merasa selemah ini. Bagaimana kau melakukannya? Cepat pegang aku. Prajurit tingkat 8. Ini baru sehari saja. Kau sudah mencapai prajurit tingkat 8. Ya karena aku pakai cheat. Semua itu tidak penting. Yang terpenting sekarang adalah, Kita mungkin sedang diawasi. Serangan ini ada konspirasi. Jika aku tidak salah tebak, mungkin budak binatang. apa itu budak binatang? Kau membuatku kehilangan 2 jenderal kesayanganku, namun gagal membunuh jenius manusia itu, benar-benar tidak berguna. Tolong beri aku satu kesempatan lagi. Kembali ke Universitas Jingwu. Singkirkan para jenius manusia yang berbakat. Aku akan memberimu darah binatang buas. Membantumu meningkatkan fisikmu. Ya. Wah, ye. Mengakui binatang buas sebagai tuan, menjadi budak binatang buas. Benarkah ada orang seperti itu? Banyak. Sepertinya umat manusia sudah ditembus oleh mereka hingga rusak parah. Aku akan melapor ke akademi untuk diselidiki secara ketat. Menemukan pelaku sebenarnya di balik ini. Ini kartu identitas kalian. Chenmo, kamu memiliki akses level SS. Kamu bisa mengajukan apartemen independen. Itu Xu Feiyan, peringkat ketiga, di peringkat jenius. Yang di sampingnya adalah senior Zhou Hao, peringkat ke-19 di peringkat jenius. Jenius dari 50 besar peringkat jenius. Katanya semuanya memiliki tubuh khusus. Benarkah itu? Para junior sekalian, kemarilah untuk memeriksa kartu identitas kalian, membantu kalian mengatur asrama. Potensi akses B. Lagi-lagi pecundang. Zhou Hao, diam. Kakak Feiyan tidak perlu bersimpati dengan sampah, hanya bahan habis pakai dengan potensi level B. Kualitas mahasiswa baru tahun ini memang sangat buruk. Setelah memeriksa puluhan mahasiswa baru, yang terbaik hanya level A. Selanjutnya, Potensi peringkat A. Wah, level A, cuma sedikit lebih baik dari sampah. Tetap saja sampah. Zhou Hao, jangan cari masalah. Peringkat potensimu sangat tinggi. Tentu saja, peringkat awalku dulu adalah S+. Potensi peringkat SS. SS. Tidak mungkin. Sekarang di mataku kau juga sampah. Adik kelas, tolong simpan kartu identitasmu. Dengan peringkatmu, kamu bisa mengajukan apartemen pribadi. Ternyata dia jenius berpotensi SS. Baru bertemu sudah menyinggung perasaannya. Sepertinya akan merepotkan ke depannya. Zhou Hao, Lin Zhen. kau menyinggung perasaannya. Potensi SS pasti menjadikannya salah satu dari 10 besar di papan jenius. Mungkin juga berasal dari keluarga besar yang tersembunyi. Menyinggung orang seperti itu, mungkin keluarga pun akan terkena dampaknya. 10 besar papan jenius. HMPH, aku berasal dari kota yang sama dengannya, Zecheng. Di sana, dia terkenal sebagai orang tidak berguna. Apa? Itu benar. Seorang pecundang benar-benar bisa masuk Universitas Jingwu dengan akses SS. Tapi dia bukan dari keluarga terpandang manapun juga tidak punya fisik istimewa. Bukan dari keluarga terpandang tanpa fisik istimewa, tapi mendapat peringkat SS. Siapa tahu, mungkin aku terlalu banyak berpikir.
Ayo pergi Chen Mo, sekarang giliranmu, buatlah Universitas Jingwu, kacau balau. Ternyata, hanya rakyat jelata. Hampir saja aku terkecoh oleh bocah ini. Perpustakaan Jingwu menyimpan berbagai teknik pernapasan dan seni bela diri pendamping. Bisa dipelajari secara bebas. Tapi level teknik yang bisa dipelajari tergantung level akses. Akses apa? Papan juara langit. Menantang papan juara langit bisa meningkatkan akses. Semakin tinggi peringkat, semakin besar akses. Ayo, adik kita ke apartemen dulu. Baik. Hanya ada dua cara untuk memperbaiki Dantian. Mencapai level Kaisar Bela Diri memperbaiki paksa dengan ki sendiri atau memburu binatang buas level 6 memperbaiki dengan darah binatang buas level 6. Lebih baik, tingkatkan kekuatan secara bertahap. Sekarang hanya punya akses dasar hanya bisa melihat area prajurit. Teknik pernapasan ganda. Teknik pernapasan ganda tidak puas dengan bakat latihanmu yang jelek. Teknik pemurnian energi dalam pertarungan ini meraih kemenangan akhir. Ini penggabungan teknik. Yuan Qining Lianfa menelan 191 teknik pernapasan, sangat memperkaya dasar kemampuannya. Banyak teknik bela diri membutuhkan teknik pernapasan yang cocok untuk mengeluarkan kekuatan maksimal. Aku bisa melatih teknik bela diri apapun hingga sempurna tanpa syarat. Tapi kekuatannya tetap tidak bisa mengalahkan teknik yang memiliki metode pelatihan pendamping. Sekarang, Hun Yuaning Lianfa telah memecahkan masalah ini dengan sempurna. Teknik dasar, Zhu Mangtun Tianquan merasa tidak puas dengan bakat jelek tuan rumah, memutuskan untuk melatih teknik bela diri sendiri hingga sempurna. Man Yuhan Tianquan mengalahkan Zhu Mangtun Tianquan, memanen dasar yang dimiliki Zhu Mangtun Tianquan. Apakah memanen dasar membuat kekuatan lebih kuat? Mungkin saat dasar terkumpul hingga titik tertentu, bisa membuat Man Yuhan Tianquan langsung naik ke tingkat bela diri bumi. Kelihatannya jelas orang desa yang kampungan. Mau belajar segalanya, tidak bisa belajar apapun, akhirnya hanya akan menjadi sia-sia. Tidak lihat diri sendiri seberapa besar kemampuan. Orang ini sepertinya di antara mahasiswa baru kali ini, satu-satunya yang memiliki potensi level SS. Level SS tanpa tubuh khusus, kalian percaya? Man Yuhan Tianquan menelan 202 teknik tinju dasar. Kekuatan teknik meningkat 200%. Man Yuhan Tianquan mendapat pemahaman. Sepertinya menyentuh ranah yang lebih tinggi, tapi tetap tidak bisa melewati ambang batas. Ia berharap bisa merasakan kekuatan langit dan bumi lebih dalam. Xia Sheng Daofa menelan 110 teknik pedang dasar. Sun Bu menelan 302 teknik langkah dasar. Hampir semuanya sudah selesai dipelajari. Ingin belajar teknik tingkat lebih tinggi lagi. Tetap harus meningkatkan otoritas. Wah, bukankah ini jenius tingkat SS? Kenapa sekarang cuma bisa berkeliaran di area teknik dasar? Ingin meningkatkan kekuatan, harus meningkatkan otoritas. Pergi ke area teknik di atas level manusia. Teknik dasar di sini tidak akan membantumu sama sekali. Menurutku dia tidak berani. Hanya rakyat jelata sepertinya, yang akan menganggap sampah ini sebagai harta. Aku ingat kamu peringkat ke-19 di peringkat surgawi. Kamu ingin menantangku? Kamu belum cukup berkualifikasi. Bahkan jika kamu peringkat potensi SS, tetap harus mulai dari peringkat ke-100. Efisiensinya rendah sekali. Hahaha. Kamu benar-benar menganggap dirimu jenius luar biasa.
Kamu mungkin bahkan tidak bisa melewati peringkat ke-100. Ini baru hari pertama masuk sekolah, kan? Berani menantang peringkat surgawi. Bicara saja, kamu menganggapnya serius? Sekarang baru hari pertama. Kamu seharusnya meredam diri setengah tahun dulu. Baru pertimbangkan untuk mencoba menantang peringkat surgawi. Tapi aku ingin mencoba. Bahkan potensi SS pun tidak berani gegabah seperti ini. 100 besar semuanya senior yang hampir lulus. Aku benar-benar salah menilainya. Aku ingin menantang Zongshan peringkat ke-100. Silakan daftarkan informasi pribadi. Kamu hanya pendekar bela diri tingkat 8, dan tidak memiliki fisik khusus. Apa itu fisik khusus? Kamu bahkan tidak tahu fisik bela diri? Berani menantang Zongshan? Dia memiliki fisik mutasi, tubuh kera berubah. Benar-benar rakyat jelata rendah. Bahkan tidak tahu fisik bela diri. Mungkin peringkat SS-nya benar-benar bermasalah. Awalnya kira akan menjadi jenius setingkat denganku. Sepertinya aku terlalu banyak berpikir. Penjaga gawang Tianjiao ditantang lagi. Katanya penantang kali ini tidak memiliki fisik khusus, tapi rating potensinya SS. Apa-apaan ini? Fisik khusus adalah standar pertama untuk rating di atas S. Tanpa fisik khusus, meskipun jenius kultivasi yang jarang ada, tidak mungkin dapat rating SS. Sombong. Seorang rakyat jelata tanpa fisik, pantas dapat rating SS? Sepertinya ini juga disebarkan oleh Zhou Hao. Tapi apakah fisik khusus begitu kuat? Hari ini akan kutunjukkan kekuatan fisik bela diri. Ini fisik yang termutasi. Fisik kera. Berubah menjadi monster kera. Meskipun fisik kera bukan fisik yang kuat, tapi tetap jauh lebih baik dari sampah tanpa fisik khusus. Di hadapan Zongshan, anak ini tidak akan bertahan satu jurus. Aku tidak setuju. Kurasa Chen Mo tidak sesederhana itu. Aduh, Chen Mo terlalu gegabah. Zongshan belum bisa dikalahkannya saat ini. Kekalahannya lebih cepat dari yang kubayangkan. Seketika, tewas sekejap mata. Tidak punya fisik bela diri. Membunuh pendekar berfisik bela diri dalam sekejap. Benar-benar monster yang mengubah sejarah. Tidak mungkin salah lihat. Yang tadi itu pasti Shi. Serangan itu tidak menggunakan seni bela diri apapun. Tapi karena adanya Shi, kekuatannya setara dengan seni bela diri manapun. Seorang pendekar memahami Shi dari jalan bela diri. Kepintarannya termasuk dalam kategori jenius luar biasa. Tidak heran dia mendapat peringkat SS. Mustahil, Zongshan ternyata tewas sekejap. Iri hati pada yang berbakat. Daripada itu, lebih baik tingkatkan dirimu sendiri. Cafe Yan, meskipun dia mengalahkan Zongshan, apa gunanya? Zongshan hanya peringkat terakhir di daftar jenius. Dia yang tidak memiliki fisik khusus, pasti tidak akan melangkah jauh. Benar-benar bodoh. Jika dia tidak rela jadi penjilat, mengirimiku banyak sumber daya, aku tidak mau sedetik pun berurusan dengan si bodoh ini. Yang bisa berdiri di sampingku hanyalah jenius sejati yang mendominasi zaman. Siapa dia? Berani membunuh di arena jenius? Mata ini terasa anehnya akrab. Siapa? Ilmu pedang pembunuh. Menyaksikan sebuah pembunuhan. Merasa sangat bersemangat. Pemahaman tentang ilmu pedang meningkat. Ini juga bisa? Tingkat ilmu pedang pembunuh memang sudah lama stagnan. Ternyata perlu menyaksikan pertarungan orang lain. Aku ingat setiap arena jenius pasti ada rekaman gambarnya, kan? Mungkin bisa pinjam untuk ditonton. Chen Mo, kau kesini, apakah ini untuk mempelajari taktik melawan ahli yang mana? Siapa yang akan kau tantang selanjutnya? Aku juga tidak tahu, hanya ingin berkeliling melihat-lihat saja. Ilmu pedang pembunuh menyaksikan pesta pembantaian, hatinya sedikit merasa tercerahkan. Ilmu pedang pembunuh menyaksikan 10 seni pembunuhan,
tiba-tiba tercerahkan, ilmu pedangnya mencapai kesempurnaan. Aku juga bisa dibilang menyaksikan sendiri pertumbuhan Chen Mo, kebangkitannya sungguh seperti keajaiban. Kenapa ada perasaan bangga seperti membesarkan? Ilmu pedang pembunuh menyaksikan 100 seni pembunuhan, ilmunya mencapai kesempurnaan, ilmu pedang pembunuh memahami, niat membunuh menjadi nyata, dan menyentuh ranah makna sejati bela diri. Chen Mo, bagaimana kau melakukannya? Makna pedang. Makna sejati bela diri. Bagaimana mungkin? Bukankah ini hanya yang dipelajari oleh Grandmaster, baru punya kesempatan memahaminya? Hanya bisa dibilang teknikku terlalu giat, membuatku, seorang prajurit tingkat 1, sudah menguasai kekuatan mengerikan ini. Mana kakakmu? Aduh, sadarlah sedikit. Kamu ditantang. Peringkat ke-72 dari peringkat surga, menantang peringkat tinggi dan rendah, jelas itu sasaran pribadi. Nah, itu bagus. Sebelumnya, semua permohonan tantanganku ditolak, ini yang pertama datang dengan sendirinya. Lawannya adalah master tingkat 1, dan juga memiliki fisik yang lebih kuat. Apakah ada teknik khusus yang bisa melatih fisik? Memang ada, katanya di perpustakaan ada satu teknik seperti itu. Tapi karena sama sekali tidak bisa dilatih, sekarang sudah digolongkan sebagai buku sampah. Buku sampah? Pasti tidak ada batasan akses. Kenapa kamu senang sekali? Apa kamu tidak dengar sesuatu? Aku hanya ingin mencoba. Kau telah menyinggung sepupu Zhou Hao. Pasti tidak akan berakhir baik. Zhou Hao yang mengutusmu. Banyak omong. Hari ini akan kuperlihatkan padamu, kamu rakyat jelata, perbedaan antara kita dari keluarga bangsawan, tubuh gelombang panas, tebasan liar 18 gaya. Fisik elemen. Teknik pedang level bumi. Tapi sayang, siapa suruh kau juga menggunakan pedang? Ini, di mana ini? Kenapa aku tidak bisa bergerak? Apalagi rasa kematian ini? Apa yang sebenarnya terjadi? Pasti benar. Itu adalah esensi bela diri. Dia tiba-tiba menguasai esensi bela diri dalam semalam. Makhluk macam apa dia ini? Zhou Kuang, kamu melamun apa? Cepat serang. Aku hanya akan menebas satu kali. Apa? Tidak, jangan. Jangan bunuh aku. Aku tidak mati. Aku tidak mati. Zhou Kuang, bodoh, apa yang kau lakukan? Tidak, jangan bunuh aku. Dia sudah hancur. Meskipun tebasan tadi tidak mengenai tubuhnya, tapi sudah menyerang jiwanya, membuatnya menjadi idiot. Apa? Dia lagi. Bagaimana? Sudah dimulai? Kamu terlambat. Sudah selesai. Chen Mo, tunggu. Yang kuat bergaul dengan yang kuat. Yang lemah berkumpul dengan yang lemah. Dengan bakatmu, kamu hanya akan semakin jauh dari levelnya. Maaf, aku tiba-tiba ingat ada urusan penting. Kak Shu, ada apa? Perkenalkan diriku lagi. Su Feiyan, peringkat ketiga di peringkat jenius, berasal dari keluarga Su di ibu kota. Dengan bakatmu, pasti tidak akan biasa-biasa saja. Nanti yang bisa berdiri di sisimu, hanya orang sepertiku. Tujuan Kak Shu terlalu jelas. Aku kurang suka. Kurang suka? Tidak apa-apa. Waktu bisa mengubah segalanya. Kecepatan pertumbuhan Chen Mo semakin cepat. Kita harus menyingkirkannya secepat mungkin. Sepertinya untuk sementara aku tidak perlu turun tangan. Jenius peringkat 20 besar turun tangan sendiri. Chen Mo pasti mati. Akhirnya kutemukan teknik yang bisa melatih tubuh khusus. Wu Shenjing. Jika dilatih ke tingkat tertinggi, akan membangkitkan tubuh khusus.
Wu Shenku. Wu Shenjing tidak suka karena kau lambat memulainya, memutuskan untuk berlatih sendiri. Putaran pertama selesai. Wu Shenjing ingin mengisi dirinya dengan lebih banyak pengetahuan bela diri. Lesu, sulit untuk maju. Selamat, Tuan, Wu Shenjing putaran 1. Kebangkitan tubuh khusus, Wu Lingku. Mendapatkan fitur. Penguatan teknik bela diri. Teknik bela diri di bawah level Tian, semua bisa mengeluarkan kekuatan satu peringkat di atasnya, tubuh kuat, kekuatan berlipat ganda, pertahanan terkuat, sulit dilukai oleh yang setingkat. Langkah ketiga transformasi Dewa Bela Diri. Transformasi pertama. Tubuh Roh Bela Diri. Transformasi kedua. Tubuh Sage Bela Diri. Transformasi ketiga. Tubuh Dewa Bela Diri. Tubuh Roh Bela Diri sudah sekuat ini? Seberapa mengerikankah tubuh Dewa Bela Diri? Saya rasa sekarang tidak ada yang berani bilang aku tidak punya fisik khusus. Hari ini sepertinya hari pembagian sumber daya. Sudah lama di level Master Bela Diri, saatnya naik ke level Grandmaster. Metode pemurnian Hunyuan merasakan rasa kenyang yang lama hilang. Kultivasi lapisan ke-9 selesai, metode pemurnian Hunyuan. Menyadari energi Yuan telah dimurnikan hingga batasnya. Mulai mencoba mengumpulkan pusaran energi Yuan di Dantian. Inikah Grandmaster? Ini adalah terobosan kualitatif. Teruslah berusaha. Selama proses pemurnian pusaran energi Yuan dengan metode Hunyuan, memahami cara memurnikan pusaran energi Yuan. Kultivasi lapisan pertama metode peniruan Hunyuan selesai, lapisan kedua selesai, lapisan kelima selesai. Selamat, Tuan Rumah, telah menerobos ke Grandmaster tingkat 5. Selanjutnya, pergi ke perpustakaan untuk memperkaya pengetahuan. Lalu, tunggu tantangan. Pasti Zhu Hao tidak sabar lagi. Makna pedang? Bagaimana bisa Chen Mo mengerti hal seperti itu? Dan Xu Feiyan si wanita sialan itu, aku sudah mengemis cintanya selama 3 tahun, dia malah jadi penjilat Chen Mo. Dia tidak mau melirikku sedikit pun. Seorang master bela diri memahami makna sejati bela diri, benar-benar bakat seperti iblis. Apa kau juga berpikir aku tidak seharusnya melawan Chen Mo? Tidak, tidak. Bakat tinggi, lalu bagaimana? Tidak punya fisik khusus adalah kelemahan fatalnya. Layangkan tantangan atas namaku kepada Chen Mo. Aku akan membunuhnya, biarkan Xu Feiyan mengerti. Hanya aku pilihan yang tepat. Chen Mo dari Zekcheng itu tidak memiliki fisik khusus, apapun, tapi dinilai berpotensi level SS. Saya perlu penjelasan. Kepala sekolah meragukan penilaian saya? Tentu tidak. Saya hanya penasaran. Keputusan ini didasarkan pada survei lapangan yang ketat dan kesimpulan akhir dari berbagai informasi. Tapi sekarang saya menyesal. Menyesal karena peringkatnya terlalu rendah. Dengan standarmu yang sekarang akan memberinya peringkat apa? SSSSSSS. Level SSS itu, di seluruh Jiuzhou sulit muncul 1 dalam 1000 tahun. Tentu asal kamu lihat performa terbarunya kamu juga akan berpikir begitu. Peringkat ke-19 di peringkat langit. Untuk menantangku yang baru menduduki peringkat 72 bahkan rela merusak reputasinya sendiri untuk menantang ke bawah. Asal bisa membunuhmu, aku rela membayar harga berapapun. Hanya karena ucapan hari pertama masuk membuatmu begitu membenciku? Feiyan hanya milikku. Ternyata seekor anjing penjilat yang gila. Mengerti? Hanya baru memahami esensi bela diri tahap awal, sungguh menganggap dirinya tak terkalahkan? Hanya seorang master bela diri dan tidak memiliki fisik khusus berani menerima tantangan? Di bawah kesenjangan yang besar ini, apakah kamu masih bisa membawa keajaiban? Salahkan saja karena kamu terlalu mencolok, meski bakatmu luar biasa, tapi untukmu sekarang masih terlalu dini. Kamu seharusnya berdiam diri sejenak dan berkembang dengan baik. Sayang sekali. Jalan Chen Mo tidak akan berhenti di sini. Dia masih terus berkembang. Sepanjang perjalanan, selalu bertemu orang-orang sombong sepertimu. Siapa bilang aku master bela diri level 8? Apa?
Astaga, Apa? Grandmaster? Dan bahkan Grandmaster level 5? Kapan? Aku sudah tahu. Pemandangan yang familiar ini. Bagaimana orang ini bisa naik level semudah minum air? Tidak perlu proses sama sekali. bagaimana mungkin? Kemarin kau masih hanya master bela diri level 8. Kau selama ini menyembunyikan kekuatan. Mungkin. Bahkan jika kau menyembunyikan kekuatan, apa yang bisa kau lakukan? Di antara kita bukan hanya ada perbedaan level, tapi juga perbedaan fisik. Praktisi fisik khusus bisa dengan mudah mengalahkan yang setingkat. Kenapa bisa sekuat ini? Jika tidak serius, bisa mati. Kemarin aku menghabiskan hampir semalaman di perpustakaan, meningkatkan lagi kedalaman teknikku. Teknik bela diri tingkat bumi, sekarang sudah bisa mengeluarkan kekuatan 100% sempurna. Aku masih meremehkannya. Dia pasti sudah mencapai master tingkat 8 kemarin. Bakat kultivasi seperti ini, benar-benar belum pernah terdengar. Tubuh pemuja api. Kekuatan penuh. Aktifkan. Teknik bela diri tingkat bumi. Dia sudah bisa mengeluarkan 100% kekuatannya dengan sempurna. Rahasia ilmu pedang pembunuh tanpa lahir tanpa mati. Aduh, buruk, dia sadar tidak bisa menghindari tebasan ini, jadi dia ingin mati bersama. Zhou Hao setidaknya telah menunjukkan nilainya. Cahaya keemasan tadi, jika aku tidak salah lihat, itu pasti semacam konstitusi khusus. Dia bernapas, dia memiliki detak jantung. Sepertinya dia hanya tidur, tapi dia tidak akan pernah bangun lagi. Seperti, koma. Tebasan yang mengerikan. Tanpa lahir tanpa mati, ya? Benar-benar pas. Cahaya emas tadi pasti fisik khusus. Chen Mo ternyata memiliki fisik khusus. Chen Mo, tunggu sebentar. Ada urusan. Menurutku, usulan sebelumnya memang kurang tepat. Kamu apartemenmu. Apakah kamu butuh wanita untuk membantumu mengerjakan pekerjaan rumah? Apa katamu? Aku pergi. Apa? Apa ini masih Dewi S itu? Wanita yang dulu diinginkan Zhou Hao tapi tidak bisa didapatkan. Sekarang malah secara sukarela meminta untuk mengerjakan pekerjaan rumah untuk Chen Mo. Di mana letak perbedaan antara manusia satu dengan yang lain? Kamu akhir-akhir ini sepertinya terus menghindariku. Maaf, aku tahu aku tidak pantas berdiri di sampingmu. Pantas atau tidak, itu aku yang memutuskan. Tidak perlu terpengaruh oleh omongan orang lain. Katanya dilakukan oleh seorang rakyat jelata bernama Chen Mo. Orang ini jika tidak disingkirkan, sulit melampiaskan kebencianku. Katanya seminggu lagi, Universitas Jingwu akan mengadakan ujian berburu di luar kota. Saat itu adalah kesempatan terbaik. Persiapkan dari sekarang. Aku ingin dia mati.
Pangeran Gagak Api. Kekuatan bakat Chen Mo sudah di luar kendali, tidak bisa lagi membiarkannya terus berkembang. Bukankah aku menyuruhmu mencari kesempatan untuk membersihkannya? Aku tidak memiliki kepastian mutlak. Dia baru masuk sekolah beberapa hari, setiap hari ada perubahan, terus naik ke 20 besar peringkat jenius, bahkan masih memiliki banyak tenaga cadangan. Ras manusia ternyata memiliki jenius seperti ini. Perburuan di luar kota seminggu lagi, aku akan turun tangan sendiri. Apa yang dia lakukan? Seharusnya sedang membaca buku. Membalik halaman begitu cepat, matanya bisa mengikuti. Ini semua adalah teknik tingkat bumi. Orang lain ingin memahaminya, setiap kalimat harus dipertimbangkan dengan hati-hati. Akhirnya sempurna. Sudah selesai? Tentu banyak hasil, sekarang aku sudah bertransformasi total. Bertransformasi lagi. Kamu ini monster apa? Apa kamu tidak punya hambatan sama sekali? Itu karena kamu masih kurang pengalaman. Aku sudah terkejut sepanjang jalan, dia selalu bisa memberikan kejutan. Sudahlah, seminggu lagi akan mulai berburu di pinggiran kota. Selama waktu ini, kamu sebaiknya tenang saja. Jangan terima tantangan lain. Zhou Hao sudah dikalahkan. Masih ada yang ingin menantangku? Tentu, karena ada legenda yang mengatakan, kamu selanjutnya akan melaju dengan satu tekad menyapu 10 besar peringkat jenius, membentuk hati yang tak terkalahkan. Jadi, 10 besar jenius memutuskan untuk tidak memberimu kesempatan bernapas bersatu untuk menekanmu. Hati yang tak terkalahkan. Tidak pernah memikirkan hal itu. Tapi melihat mereka begitu peduli, aku malah jadi tertarik. Jangan gegabah, jika gagal, bisa mempengaruhi suasana hati, menyebabkan tidak akan ada terobosan seumur hidup. Aku sadar, tapi aku akan menambahkan satu syarat. Pemenang akan mendapatkan semua sumber daya di cincin penyimpanan mereka. 10 besar seharusnya sangat kaya. Kebetulan, sumber dayaku habis. Mereka datang sendiri. Tidak ada alasan untuk tidak memanen. Aku percaya pada Chen Mo. Kudengar, murid baru yang menonjol itu, dia ingin menembus peringkat jenius sekaligus, membentuk hati yang tak terkalahkan. Membentuk hati yang tak terkalahkan, dia benar-benar berani berpikir, sepanjang sejarah Universitas Jingwu, hanya ada satu orang seperti itu. Mau membentuk hati yang tak terkalahkan. Nikmati saja kesombonganmu untuk sementara, seminggu lagi. Itulah hari kematianmu. Sebenarnya, dengan kekuatan yang kau tunjukkan sebelumnya, melawan peringkat 5-10, kau punya peluang besar. Apakah selisih antara 5 besar dan 5 bawah besar? Tentu besar. 5 besar tidak hanya memiliki fisik bela diri yang kuat, tapi masing-masing juga berada di level Grandmaster. Yang paling mereka salah perhitungkan adalah menyerangku bersama. Aku tahu kau kuat. Tapi aku juga tidak lemah. Tidak tahu diri. Aku memiliki fisik Tian Fei. Aku terus bertambah gemuk setiap saat. Daging ini adalah armor yang melekat di tubuhku. Mampu menyerap sebagian besar serangan fisik. Oh, ya? Kehendak tinju. Padahal sebelumnya sudah menguasai kehendak pedang.
Sekarang dia malah mengerti kehendak tinju. Orang biasa seumur hidupnya hanya bisa menguasai satu bidang, dan dia seperti mau kuasai semuanya. Langsung mulai yang berikutnya. 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 Hari ini sepertinya sudah cukup. Selanjutnya yang akan dihadapi adalah para Grandmaster. Coba dulu yang kelima. Jangan kira kau sudah mengalahkan sampah-sampah itu. Berarti kau berhak berdiri di hadapanku, hanya perlu 3 jurus untuk mengakhiri pertarungan. Aku sangat berharap kau bisa mengalahkanku dalam 3 jurus. Ini adalah fisikku. Fisik Moran. Selanjutnya adalah pedang gila neraka. Fisik racun. Teknik pedang tingkat surgawi. Serangan racun yang aneh. Racun yang kuat ini memang agak sulit. Tak terlahir, tak binasa. Lebih baik istirahat sehari dulu. Jangan khawatir. Dia belum sepenuhnya mencapai batasnya. Shumeng, kultivasi Grandmaster tingkat 3, fisik tubuh kristal hitam. Sepertinya peringkat kelima adalah satu tingkat yang berbeda. Peringkat kelima dan keempat ternyata berbeda jauh. Tubuh kristal hitam. Dapat mengubah tubuhku menjadi kristal hitam yang kokoh dengan sempurna, sehingga langsung berada di posisi tak terkalahkan. Jika benar-benar tak terkalahkan, kamu tidak akan hanya menjadi peringkat keempat di papan jenius. Kamu tahu terlalu banyak? Tinju naga terbang pecah giok? Makna sejati pembunuhan di bawah kekuatan niat pedang ini, membuat tanganku merasa seolah sudah mati, makanya begini jadinya. Baiklah, aku kalah. Kau peringkat ketiga di peringkat surgawi, kan? Aku mengaku kalah. Sampah-sampah ini ternyata berguna juga, setidaknya sudah menguji batasmu, kau tidak bisa menjadi ancaman bagi kami. Jika tebakanku benar, tindakan menekanku kali ini hanya karena kalian takut peringkat kalian direbut dan ikut campur. Kau pintar. Sayangnya sadar terlalu lambat. Selanjutnya serahkan padaku, aku akan melumpuhkan bocah ini. Hanya demi peringkat pribadi, jadi harus melumpuhkan siswa yang lebih berbakat, mana bisa sama, kami ini anak keluarga besar. Sedangkan kau hanyalah rakyat jelata yang hina. Rakyat jelata tidak berhak menjadi pilar umat manusia. Haha, bertarung demi umat manusia. Masih lihat apakah statusmu cukup layak? Tidak peduli, seberapa besar kau tidak mau menerima, ini adalah kenyataan. Sungguh sekelompok parasit. Berani menghina keluarga besar kami? Hari ini kau pasti mati. Awalnya aku ingin bertarung melawan kalian dengan seimbang, tapi kalian terlalu keterlaluan, membuatku benar-benar tidak ingin melihat muka puas diri kalian yang seperti penjahat kecil. Kamu,
dalam waktu kurang dari 5 menit, tidak hanya dari Master menembus ke Grandmaster, tapi juga langsung naik puluhan level kecil. Ini pasti mimpi. Siapa aku? Di mana aku? Kakak Ji, pertarungan kita belum dimulai. Aku menyerah. Maaf, aku tidak terima. Apa? Teknik pedang pembunuh. Melalui tanganmu, Membentuk hati yang tak terkalahkan. Hanya merasa tiba-tiba terbuka. memasuki dunia baru. Selamat, Chen Mo. Mulai sekarang, kamu adalah peringkat pertama di daftar jenius generasi baru. Sangat layak. Kenapa mereka semua memakai sarung tangan di tangan kiri? Mereka adalah budak binatang. Budak binatang ya. Berhasil atau tidak? Tergantung kali ini. Kultivasi lapisan pertama, Hunyuan Zongling Fak, selesai. Kultivasi lapisan kedua selesai. Wujud bela diri langit dan bumi, ini adalah Wu Wang. Kakakku adalah Wu Wang. Xiao Mei, ada apa? Kakakku adalah Wu Wang. Kakakku adalah Wu Wang. Loh, coba lihat siapa yang berani menggangguku setelah ini. Aku benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa denganmu. Ada apa? Buru-buru banget. Kamu lupa? Hari ini kan kita pergi berburu keluar kota. Hari ini, apa aku sudah berlatih seminggu? Ini adalah ujian praktik, agar kalian perlahan terbiasa menghadapi binatang buas kuat sendirian. Di dalam hutan lebat terdapat zona binatang buas tingkat 4 dan 5, kalian harus bergerak secara kelompok. Dalam ujian seperti ini, satu kesalahan bisa merenggut nyawa. Selama ini, ada satu hal yang terjadi tentangmu. Apa kamu tertarik? Ada apa? Peringkat potensimu berubah, dari level SS naik ke SSS+. Astaga, ini loh SSS+, belum pernah ada dalam sejarah Universitas Jingwu. Sudahlah, bagaimanapun itu urusanmu sendiri. Aku hanya ingin tahu, sebenarnya fisikmu apa, tampaknya belum pernah terlihat sebelumnya. Wu Lingku. Wu Lingku, kayaknya agak familiar. Tunggu, Wu Shenjing, itu bukan hanya tumpukan teori, apa itu benar-benar ada sebagai teknik ideal? Kamu sudah menguasainya. Kayaknya kita 3 keluarga berkumpul di sini. Semua demi satu orang, Chen Mo. Jika orang ini tidak mati, kebencianku tak akan hilang. Dia membuat anakku jadi idiot dan memfitnah anakku sebagai budak binatang dicaci maki oleh banyak orang. Keluarga Liuku juga tertekan karenanya keluarga Jiku juga begitu. Bagus, kalau begitu, lebih baik kita 3 keluarga bekerja sama, akan lebih yakin. Ayo, kita ikut yang lain. Terlalu sunyi. Ya, benar-benar sunyi, bahkan tidak ada suara binatang buas sama sekali. Tentu saja sunyi, karena binatang buas di sekitar. Sudah lama kami bersihkan. Kalian siapa? Siapa aku? Aku Zhou Changfeng. Kepala keluarga Zhou dari Jingdu. Kenapa kau di sini? Kalau mau salahkan Chen Mo, dialah yang menyeret kalian. Dia membunuh anggota inti keluarga Zhou, pantas mati. Tapi agar tidak menimbulkan kecurigaan, kalian semua harus mati. Kalian tidak takut Universitas Jingwu menyelidiki? Menyelidiki, Universitas Jingwu saat ini sedang
Ditekan oleh 3 keluarga besar kami, mungkin sudah kewalahan sekarang. Begitu mereka punya waktu, kalian sudah jadi tulang belulang. Kalian gila. Aku dari keluarga Zeng di Jingdu, kalian tidak takut keluarga Zeng membalas? Setelah kalian semua mati, siapa yang tahu itu perbuatan 3 keluarga kami? Mereka hanya akan melampiaskan kebencian ke Universitas Jingwu. Benar-benar gaya keluarga bangsawan. Demi kepentingan pribadi, rela menghancurkan masa depan umat manusia. Jika keluarga Zhou tidak punya masa depan, maka masa depan umat manusia bagaimanapun indahnya, tak akan berarti apa-apa. Orang-orang seperti mereka egois dan mementingkan diri sendiri, hanya hidup untuk diri sendiri, tidak layak dengan posisinya. Bersulang di tengah jalan bukanlah kebiasaan yang baik. Paling tinggi, hanya setengah langkah dari Raja Perang. Sepertinya informasi kalian tentangku sudah sangat ketinggalan. Para ahli, di atas level Raja Perang sesuai aturan, mereka harus pergi bertugas di perbatasan. Jadi, level setengah langkah Raja Perang di pedalaman sudah dianggap sebagai ahli puncak. Sayang sekali. Sayang apa? Memang sangat disayangkan. Kalian ini apa? Tentu saja orang yang akan mengakhiri semua ini. Kejutan yang menyenangkan, dengan kalian 3 keluarga besar sebagai kambing hitam, jadi tidak akan ada masalah selanjutnya. Membawa kalian bergabung, hanya untuk mengembangkan 2 korban. Sekarang kalian harus berusaha. Tidak baik, mereka adalah budak binatang. Ini adalah ritual pemanggilan Tuan Binatang. Ritual pemanggilan dengan skala seperti ini, yang dipanggil setidaknya adalah Raja Binatang. Tunggu apa lagi? Bunuh dia dulu. Sudah terlambat, ritual sudah dimulai, tidak ada yang bisa menghentikannya. Jangan takut, aku di sini. Ini pertarungan antara Raja Binatang dan Raja Perang. Aku percaya padamu. Mungkin Chen Mo punya cara. Dia selalu bisa menciptakan keajaiban. Tekanan Raja Binatang. Tidak, ini pasti bukan Raja Binatang biasa. Mungkin sudah mendekati Kaisar Binatang. Mereka tampak menahan tekanan besar. Tapi kenapa kita tidak merasakannya? Gagak api, garis keturunan Kaisar Gagak. Aku adalah pangeran dari suku Gagak, putra Kaisar Gagak. Ternyata Pangeran Gagak Api. Ini akan merepotkan. Gagak api. Binatang buas yang konon memiliki darah gagak emas kuno. Benar, suku ini memiliki api matahari sejati. Bisa membakar segalanya, tak terkalahkan di level yang sama. Pangeran Gagak Api, mohon ampuni kami rela menjadi budak. Cih, benar-benar tidak tahu malu. Baik, kalian tahu diri, jika mau menjadi budakku, aku bisa menyelamatkan nyawa kalian. Terutama kau, Chen Mo. Dengan bakatmu, jika bergabung denganku, kau pasti akan mendapat posisi penting. Pangeran Api Gagak, ini tidak sesuai kesepakatan kita. Berisik. Jika kalian ingin menjadi budakku, kalian harus seperti dia, jiwa kalian akan kuberi tanda. Jika nanti ada pengkhianatan, kalian akan merasakan siksaan api abadi. Apakah kalian bersedia? Meski nanti akan diperintah orang, lebih baik daripada kehilangan nyawa. Kami bersedia. Tinggalkan kesempatan bagus itu untuk orang lain saja. Aku tidak tertarik. Tidak tahu terima kasih, bunuh semua manusia yang tidak patuh ini. Chen Mo, jangan pergi. Cepat kembali. Roh alam semesta, Raja Prajurit. Chen Mo. Chen Mo ternyata Raja Prajurit. Sial, monster macam apa ini? Beberapa hari lalu naik ke guru besar, sudah cukup keterlaluan. Baru beberapa hari, sudah jadi Raja Prajurit? Sepertinya kau benar, dia memang bisa menciptakan keajaiban.
Wuang, seingatku, waktu di kereta bertenaga dulu, anak ini baru saja menjadi master bela diri. Woya Taizi, sudah kubilang, Chen Mo ini tidak boleh dibiarkan. Wuang pun bagaimana? Hanya Wuang tingkat 3. Tidak perlu aku khawatirkan. Tapi anak ini benar-benar aneh. Ini kekuatan warisan darah klan api gagak. Setara dengan kemampuan tingkat manifestasi Wuang. Klan api gagak bisa berubah menjadi matahari dan mengeringkan segalanya. Berarti kita semua akan dipanggang sampai kering? Karena pergi terburu-buru tadi, belum sempat membantu adikku memperbaiki dantiannya, Huoya Taizi ini memiliki darah binatang mistis kuno. Jika bisa mendapatkan darah esensinya, akan lebih mudah memperbaikinya. Karena suhunya terlalu tinggi, jadi bajanya juga terbakar dan menjadi lunak. Lagi pula itu hanya pedang paduan biasa. Chen Wuang, pakai pedangku saja. Tubuh roh bela diri naik menjadi tubuh suci bela diri. Fitur meningkat. Teknik bela diri diperkuat. Teknik bela diri di bawah tingkat suci. Tidak perlu. Dengan levelku sekarang, ada pedang atau tidak, perbedaannya tidak besar. Dan hanya mengandalkan teknik pedang, tidak bisa melawan benda rumit seperti ini. Manifestasi suci bela diri. Ayo. Tinju Chen Mo terbakar. Sepertinya tidak ada kerusakan. Apakah karena semangat tinju? Semangat tinjunya memiliki tekad yang pantang menyerah, sehingga tidak akan terluka oleh apapun dari luar. Ini wujud asli pendekar sakti. Dia benar-benar tidak bohong. Hanya dengan setumpuk teori tak berguna, dia berhasil menguasai kitab Dewa Bela Diri. Rahasia, satu tinju membelah langit. Darah esensi Raja Binatang sudah kudapatkan. Kami, para raja tingkat Zongshi ke atas dari berbagai klan di Kyoto, datang khusus untuk menyambut kedatangan Raja Bela Diri. Bangunlah kalian semua. Kenapa suara ini terdengar akrab? Chen Mo, kenapa kau? Kau sudah menjadi Raja Bela Diri? Apa? Itu Chen Mo? Chen Mo, si jenius dari Universitas Jingwu, dia sudah menembus ke level Raja Bela Diri. Aku tahu bocah ini jenius, tapi ini keterlaluan jeniusnya kan? Baru beberapa hari masuk sekolah, sudah jadi Raja Bela Diri. Kalian datang tepat. Sekarang, langit Kyoto perlu berubah. Terutama klan-klan warisan kalian. Raja Bela Diri yang baru akan membersihkan klan-klan. Langit di 9 provinsi benar-benar akan berubah.